Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare, bro? Sekarang jam 2 pagi ya. Saya alhamdulillah udah tidur duluan tadi. Bangun jam 1 tadi, kemudian jam-jam segini adalah saat-saat yang enak untuk membuat video tutorial. Oke, gini teman-teman. Hari ini saya mau cerita sekilas tentang eh, open type fitur ya, open type fitur pada font. Open type fiturnya sini ya yang yang biasa saya gunakan aja dan teman-teman lainnya yang biasa pakai gitu kan. Ya, mungkin fiturnya sebenarnya banyak ya, cuman saya nggak belum menjelajahi semuanya karena memang yang baru saya butuhin itu aja. Di sini saya akan mempraktekkan pada font signature yang berbau ya kayak tanda tangan gitu dah. Saya mau bikin dulu garis bantu. Ntar kegedean. Font signature ini berarti sejenis font yang tulisannya itu harus bersambung. Ini saya langsung bikin pakai Photoshop karena biar nggak kelamaan. Kalian bisa nyoba sendiri kertas masing-masing. Garis bantu ini ya cuman aja sih, cuman biar coretan saya nggak terlalu jelek lah. Oke, kita akan coret aja dari dari huruf A. Taruh kayaknya kalau saya udah nyediain tool press tapi kok hilang. Ini kalau kurang gepeng itu kurang asik rasanya kalau font signature itu. Oke, coba digepengin dikit settingannya kayak gini. Nah, gini baru mantap. Dari huruf kecil dulu. Maaf. Nah, sorry. Ais. Gak usah bagus-bagus amat ya. Karena mengejar waktu. A, B, sorry. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ini kita transparan dulu, bikin layar baru. O, P, Q, G, Q, R nya gini aja, R. Sorry. Buntutnya R, O, P, Q, R, S. S, T, U, V, W,
X, Y, Z. Oke, gini ya. Maaf ini jelek. Teman-teman tolong bikin yang bagus ya, karena ini hanya sekedar tutorial. Untuk font sambung, saya selalu menggunakan garis bantu ya. Intinya sih ini apa namanya, garis ini, garis apa namanya, saya jadiin patokan buat ini loh, ending dari ekornya ini. Jadi ekornya ini saya usahain harus sejajar semua ya. Endingnya tuh di sini semua sejajar. Kalau ini nggak sejajar banget sih, cuman kalau udah mendekati sejajar itu sudah lumayan. Biar apa namanya, biar nanti nanti pas jadiin font tuh dia nyambungnya tuh pas gitu loh. Terus kita nggak membutuhkan banyak kerning di sini. Oke? Jadi yang penting ini ekornya tuh tingginya hampir sejajar. Kayak gitu deh kalau font sambung itu. Nanti akan kita bahas lebih dalam mengenai font bersambung ya. Kalau bahasa teman-teman itu kayak font script gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat open type fiturnya. Open type fitur tuh terdiri dari yang namanya kerning ya. Open type fitur tuh ada kerning. Kemarin tuh yang antara jarak huruf itu loh, mengatur jarak huruf yang yang bermasalah itu kita butuhkan namanya kerning. Nah, ini kerning termasuk dari salah satu open type fitur. Kemudian ada yang namanya ligatur. Ligatur nih bahasa simpelnya itu gabungan dari dua huruf atau lebih ya, dua huruf atau lebih lah, atau lebih dari dua huruf membentuk karakter yang karakter baru gitulah. Jadi fusion, gabungan dari dua huruf tersebut. Ya ini kita kita pakai contoh dua huruf aja dulu ya. Misal gini, huruf T ketemu huruf T, misalnya gini ya. Kita pengen ini tuh jadi kayak natural loh, karena kan kalau huruf T ketemu huruf T, misalnya dalam kata better misalnya, kita pengen tuh ketika T ketemu huruf T itu bentuknya beda gitu loh, jangan kayak gini. Jadi kayak gini kan kayaknya kurang mantap gitu loh. Nah, akhirnya T ketemu T ini kita bikin karakter baru, misalnya kayak gini ya. Jadi kalau aplikasikan di kata better tadi, misalnya kayak gini lah. Nah, yang aslinya ini T-nya seperti ini, kita bikin T baru yang bentuk ini saya sebentar hapus dulu. Kita bikin T baru yang bentuknya kayak gini. Nah, jadi pas dipakai jadinya kayak gini. T ketemu T, dia otomatis akan berubah menjadi bentuk baru. Nah, ini kita bentuknya ini harus dibikin. Nah, di sini sebentar, taruh bawah sini aja. Oke. Di sini kita bikin TT ya. TT buat ligatur. Sebentar. Tadi T-nya tingginya seberapa sih? Oh, segitu. Nah, misal gini, anggap aja ini bagus lah ya. Kemudian ada lagi, misalnya dalam kata B gini kan. Nah, ketemu E-nya tuh pengen yang agak beda lah. Misalnya yang besar agak kecil, yang besar agak gede, yang depan agak gede, yang belakang E-nya agak kecil. Jadi E yang udah kita bikin tadi, kita bikin lagi E baru seperti ini misalnya ya. Oke, kita udah praktekin dua ligatur ini aja.
Lalu ada stylistic alternate. Nah, al alternate. Yo, stylistic alternate itu ya eh, huruf alternatif gitu. Karena orang tuh suka sama huruf alternatif. Misalnya gini, tadi kita udah bikin huruf T-nya kayak gini ya, misalnya ya, huruf T-nya kayak gini. Kita pengen bikin T baru yang atasnya kayak gini misalnya. Atasnya inilah apa namanya? Tangan T-nya, tiangnya tuh kayak gini bentuknya. Nah, kita pengen bikinnya seperti itu ya. Taruh sini aja ya, kumpulin jadi satu. Salah. Atau enggak panjang lah, panjang gini lah. Gini. Aduh. Oke, ini alternatif dari huruf T. Jadi stylistic alternatif yaitu huruf karakter alternatif dari sebuah huruf atau angka. Angka juga bisa, cuman saya belum pernah sih membuat stylistic alternate buat angka, belum pernah. Baru huruf doang. Oke, ini kita hapus dulu, mengganggu sekali. Aduh, yang mana ini tadi? Bentar. Oke. Kemudian ada yang namanya swash. Swash tuh kalau bahasa Indonesia ya tuh kayak apa namanya? Bahasa Jawa tuh celeret. Celeret tuh apa sih? Kayak gini lah, kayak apa ya bahasa Indonesia ya? Kalau bahasa Jawa tuh pokoknya celeret loh, kayak gini lah, kayak umpamanya ini meteor. Nah ini ini ekornya loh. Nah ini bos, nah pokoknya bos. Atau enggak apa, Son Goku ngeluarin Kamehameha. Nah ini Kamehameha itu kan kadang kita apa ada kayak kata-kata gitu, bos gitu. Pokoknya buntut lah. Seperti itu ya, teman-teman bisa paham lah. Kalau saya karena orang Jawa jadi bahasanya tuh kayak celeret. Nah, misal swash kita praktekin di huruf apa ya enaknya ya, huruf A misalnya ya, gini, huruf A. Oke, boleh huruf A kan tadi normalnya kayak gini. Nah, kita pengen bikin huruf A yang ada swashnya. Jadi nah gini, ekornya memanjang. Biasa kan kalau di tanda tangan kan misalnya gini, Siroj. Nah, J-nya tuh kita bikin swash ya, pokoknya ekor yang memanjang gitu lah. Tapi yang nggak usah panjang-panjang banget lah ya, gitu. Jadi ini namanya swash tuh yang ya kayak gini lah. Lalu apa lagi? Stylistic set. Stylistic set itu sebenarnya sama aja sih sama stylistic alternate, cuman kalau di kalau di Corel atau di Photoshop dan lain-lain itu, untuk mengakses itu kita tinggal ini, misalnya di sini ya. Kita praktekin dulu satu font. Saya mau cari font saya yang Honey Butter. Ini kok Hello Honey, bukan kayak saya. Honey Butter. Waduh, belum diinstal. Sebentar, font saya yang lain apa ya? Font Blanket. Coba font Blanket ada nggak ya swashnya? Nah, di font Blanket ini sebentar, wait.
Oh, ligaturnya nggak aktif. Tapi di sini yang aktif cuman karena kayaknya nggak ada alternate-nya, saya nggak ngasih alternate di font ini. Tapi saya ngasih ini contoh swatch. Jadi apa fitur-fitur apa namanya stylistic fitur open type fitur standar itu open type fitur yang standar itu bisa diakses di sini. Di sini lambang FI buat ligatur tadi yang kayak gini, dua huruf menjadi huruf baru, kemudian bentuk baru maksudnya. Kemudian di sini ada contextual alternate. Ini agak-agak ribet ya yang contextual alternate ini, nggak saya terangkan di sini karena panjang. Lalu di sini ada discretionary ligatur. Ini saya juga belum pernah pakai, cuman teman-teman juga udah banyak yang pakai. Nah, ini saya harus belajar dulu. Maaf, saya tuh konyol banget ya. Lama ngefont tapi belum paham ya sama discretionary. Kemudian ini ada swatch. Nah, sini kebetulan font blanket ini ada swatchnya. Kalau kita klik, cara ngaksesnya kayak ini. Kalau kita klik, kita seleksi dulu terus kita klik. Nah, ini swatchnya. Lalu di sini ada stylistic alternate. Nah, kebetulan font ini nggak ada alternate-nya, tapi kok ini aktif, mungkin ada huruf apa gitu yang ada alternate-nya barangkali ya. Huruf T coba ya. Oh nggak ada juga. Nggak tahu saya huruf apa yang ada ini alternate-nya. Nah, pokoknya seperti itu, ngaksesnya di sini lah. Jadi karakter-karakter apa namanya open type fitur. Nah, kalau kerning kan dia udah otomatis di sini ya. Jadi di sini nggak ada apa namanya tombol-tombolnya. Umpamanya kita mau matiin kerning, nggak, di sini nggak ada karena kerning itu biasanya berjalan otomatis. Nah, kalau kita mau ganti-ganti karakter, nah kita ada di sini. Atau kalau di Corel tuh di drag dulu, nanti dia muncul banyak. Di bawah tuh ada panah, itu dia muncul. Beda-beda sih. Software-software yang saya tahu yang bisa buat ngakses font-fontnya ada alternatifnya paling software-software desain itu. Cuman kalau yang lain belum tahu cara gimana, kan software tuh banyak banget. Saya belum pernah belum pernah explore sampai sejauh itu. Oke. Stylistic set itu balik ke tadi ke stylistic set. Nah, stylistic set itu misalnya gini. Kita punya swatch A1 ya. Kita pengen swatchnya itu ada 2 jenis. Misalnya kayak gini. Nah, misalnya. Atau ditambah lagi sampai 3 jenis. Gimana ya? Nah, gini misalnya sampai 3 jenis. Nanti di apa namanya di sini kita namain stylistic set 01. 01 tuh yang ini. Terus stylistic set 02 yang ini. Kan jadi ceritakan swatchnya ada 3. Nah, gimana Mas kalau swatchnya ada 3? Ya udah, yang swatch lainnya dimasukin ke stylistic set gitu aja. Oke. Oke, kita langsung praktekin ya, kita masukin ke apa namanya? Ke software. Ini dihapus saja. Oke, kita save dulu. Nah, setelah di save jadi JPEG, ntar ini saya crop dulu kepanjangan. Ini nggak ada huruf besarnya ya, karena bukan itu poin video kali ini. Bukan bikin fontnya, tapi jelasin open type fitur. Lalu kita drag seperti biasa ke Adobe Illustrator. Lalu di trace bitmap, image trace, pilih silhouette, lalu di expand. Oke. Kemudian kita rubah ukurannya, buka software fontnya. Bikin new file, open type, contoh, pilih CFF dulu, terus oke.
Dihapus dulu kan. Mana huruf kecil? Ini dihapus dulu bawah ini. Oke. Seperti biasa hilangin gridnya karena mengganggu. Ini Ctrl C langsung kopas saja ke sini. Nah, kalau saya biasa kalau bikin huruf bersambung gini, nah huruf kecilnya ini patokannya segini, X-nya ini. Atau bolehlah kecilin dikit biar ini apa namanya huruf B-nya ini nggak terlalu melewati garis ini ya, melewati garis pin aksen. Tapi ini nanti bisa diedit sih, gampang. Oke. Terus di sini karena ini huruf bersambung, kita harus menarik apa namanya? Menarik garis bantu buat ini patokan ekornya ini. Nah, kalau sudah gitu ini disamain aja tingginya. Yang ekornya ini biar nanti nyambunginnya gampang ya. Ya sebenarnya kayak gini tuh ngeditnya di pas kita desain tulisannya tadi ya, bukan ngedit di sini ya. Ingat sekali lagi ini hanya contoh ya, contoh maksudnya ini tuh bukan berniat untuk bikin font bagus. Ini saya cuma berniat untuk menjelaskan OpenType fitur saja. Aduh, udah mau jam 3, oi. By the way, teman-teman, adakah yang sudah bikin font dari video yang pertama? Maksudnya dari hasil belajar video yang pertama. Kalau sudah, bikin font, diupload di Davon ya. Digratisin aja. Kalau font-font hasil belajar itu digratisin aja dulu. Hitung-hitung kalau ada yang pakai buat acara amal, kita dapat pahalanya, bro. Ya enggak? Oke. Ini sampai Z, lalu ini ligatur, ini stylistic. Nah, ini ada dua bentuk huruf tuh ya. Tadi kan niatnya mau jadiin stylistic alternate ya. Nah, karena ini ada dua alternate, yang satu kita masukin ke stylistic set nanti. Oke, gini aja dulu. Ritual berikutnya adalah apalagi kalau bukan mindahin ini. Ini kayak videonya agak panjang ya. Gak apa-apa lah ya. Kalau teman-teman ada yang bosan, di skip aja di hal-hal yang penting. Tapi saya rasa semuanya penting. Dari awal hingga akhir. Salah. Aduh. Lah. Hilang kabeh. G H I J K L M N O P Q R S T. Nah, ini proses mindahin huruf ini di skip aja. Teman-teman pasti udah sudah hatam lah ya. Mindahin huruf ya cuma gitu-gitu aja. Ini di skip aja sampai akhir. Oke, Z. Nah, kemudian nih Mas, itu kan udah dipindahin ke kolom masing-masing. Nah, sekarang OpenType fitur ini kolomnya ada di mana gitu pertanyaannya, bro. Kolomnya ada di mana? Nah, mengenai kolomnya ada di mana, OpenType fitur ini kita bikinkan kolom khusus, yaitu di bawah sini. Caranya gimana?
Caranya adalah, ini saya mau pakai cara lambat dulu. Nanti cara cepatnya di video berikutnya. Hahaha. Gini, insert glib. Kita tadi insert glib tuh insert apa namanya? Ini font creator 12 agak beda nih insert glibnya. Insert glib tuh insert karakter ini apa kolom kosong nih. Tadi ada berapa sih open tab fiturnya? Apa open tab fitur apa karakter alternatifnya? 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 7 ya. Ada 7, klik ini insert glib, lalu ini saya pakai font creator 12 karena tampilan kayak gini. Kalau yang font creator sebelumnya saya lupa. Tadi ada 7 ya. Udah masukin 10 aja. After last glyph, yaitu setelah glyph terakhirin, berarti dia akan bertambah di sini. Nah, ada 10. Kita pindahin aja ke bawah ini. Ini kenapa namanya kayak gini? 232. Nah, ini nanti kita ganti namanya. TT EE next. Next. Oke. Nah, huruf-huruf kayak gini, yang huruf-huruf apa namanya alternate gini ya, huruf-huruf tambahan yang kita bikin sendiri, yang bukan default. Yang lain kan bawaan default semua nih, karakter-karakter di sini bawaan dari softwarenya. Nah, maksudnya bawaan default ya. Gitu. Aku ngomong apa tuh dap. Oke, di sini ligatur TT biasanya kita namain karena dia T ketemu T, kita namain kayak gini. Oh ya, untuk munculin glib properties ini kalau nggak salah F4. Pencet F4 di keyboard ya, buat yang belum muncul. Ketik aja T underscore T, lalu di apply. Kemudian ini E underscore E, apply. Ini stylistic alternate dari huruf T. Biasanya kita namain kayak gini, T titik SALT, salt. Salt itu kependekan dari stylistic alternate. Lalu stylistic set biasanya kita kasih nama salah T dot SS01, stylistic set nomor 1. Kemudian ini apa tadi ini? Swash A ya. Nah, swash itu biasanya ini huruf A titik dat SWSH, apply. Kemudian ini stylistic set dari huruf A titik SS01 ya, stylistic set yang nomor 1 karakter ini tadi. Kemudian ini huruf A stylistic yang kedua kita namai A.SS02. Nah, ini kita tinggal susun aja. Cuman sebelumnya saya akan menerangkan tentang ini singkat tentang kode point. Kode point untuk karakter ini ya, PUA, karakter private user area. Ini karakter yang kita bikin sendiri ini, yang karakter tambahan ini. Ini untuk alternate kayak gini ya. Ini harus diisi dengan $E000. Dimulai dari SE ya, ini anggap aja S ya, $E000. Ini dikopas saja, lalu berikutnya diganti 1, berikutnya dikopas lagi diganti 2. Jadi ini tuh SE ini tuh sejauh yang saya pakai, saya pernah pakai sampai 400-an lah gini ya, pernah saya pakai sampai 400-an. Ini emang harus diisi ini gimana tadi? Emang harus diisi kode seperti ini. Nah, kenapa diisi kode seperti ini? Ini sudah aturan 3 langsung ke 5, 4 dulu. Udah aturan dari web, entah itu entah itu Davon, entah itu font bundles dan lain-lain. 7. Nah, ini namanya private user area, ini encoded itu dia udah ada ini kodenya. Karena kalau dia kosong, kita bikin
apa alternate kayak gini, kalau ininya kosong nggak diisi, nanti pas di font bundle dia nggak muncul centang biru kayak gini loh. Nah ini, this one is PUA private user area encoded. Jadi alternate yang ada di font ini itu sudah ada kodenya semua. Ini tujuannya apa? Karakter seperti ini dikasih kodenya agar dia font kita ini bisa diakses di software manapun gitu loh. Maksudnya ini, karakter alternate ini bisa diakses di software manapun. Misalnya di Microsoft Word, karena kita udah masukin kode ini, jadi dia bisa diakses. Katanya kalau nggak ada kode-kode ini, yang cuma diakses cuma karakter ini, karakter dasarnya ini, defaultnya. Alternate yang kita buat bejibun itu nggak bisa diakses tanpa kode ini, oke? Nah, emang harus diisi satu-satu mas, sampai kita punya kita punya alternate sampai 400 biji, emang harus diisi satu-satu? Ya iya, capek dong. Ya iyalah, capek kalau belum ngerti caranya. Nah, besok saya kasih tahu cara singkatnya. Yang penting ini dipraktekin aja dulu, oke? Nah, kita pilih ke simple dulu, kita atur batas kanan kirinya. Ini 0. Sorry, belum dikontrol A. Ini udah bosan ya, langkah ini udah paham lah. Nah ini mengapa tadi saya butuh garis bantu ini, yaitu ketika kita lihat di ini ya, kita pencet dulu F11 buat munculin panel comparison ini, atau view, terus toolbar sini juga bisa comparison di F11. Sini saya munculin huruf A semua aja dulu dah. Nah, ini batas kanan dari huruf bersambung kayak gini ya. Langsung aja tinggal tarik ke kiri. Begini. Kemudian ini yang batas kirinya tarik ke kanan antara perpotongan dengan garis bantu itu yang hitam itu sama garis terluar dari hurufnya di sini. Nah, kalau kita lihat, kita tes di F8, misalnya ketik A, nah dia menyambung dengan alhamdulillah sempurna ya, dengan cukup sempurna. Seperti itu, paham? Oke, kita matiin ini comparisonnya. Jadi batas kanan itu dikira-kira aja, sekiranya dia bakal masuk ke huruf setelahnya. Jadi ini fungsinya, ini bagian area sini itu nanti masuk ke huruf setelahnya. Kemudian di batas kirinya seperti inilah. Jadi perpotongan antara garis bantu tinggi ekor dari hurufnya dengan garis terluar dari garis paling kiri dari badan hurufnya ini. Paham lah ya, seperti ini dulu. Oke. Kita next saja terus. Ulangi langkah ini. Oke, next. Ini kalau kita lihat di Clip Properties, batas kirinya dia tidak bermulai dari 0 ya. Ini salah. Harus dicentang terus di-apply. Nah, ini dia baru benar. Tapi kita nanti pakai cara yang cepat aja, yaitu pakai Transform Wizard. Bukan Transform Wizard, Clip Transformers. Salah, bro. Oke. Next. Lanjut terus huruf I, kemudian huruf J, lalu huruf K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
T U V W X Y Z T T. Nah, ini batas kanan dikira-kirain aja seginilah. Nanti kita tes karena dia kan nggak ada ekornya nih. T. Nah, ini mau tiangnya apa namanya, tangkainya panjangnya 1 km. Aduh apa yang jatuh tuh. Yang patokan batas kanan tetap di ekornya ya. Huruf apa ini? Oh, huruf alternate, stylistic alternate dari T. Lalu huruf A ini, ini kanannya ya, biarin di situ aja ya. Karena dia kan ending. Oke, selesai ya. Nah, di save dulu jangan lupa biar nggak hilang. Kemudian kita akan buka ke OpenType Designer di sini ya. Set seperti ini. Ya, buat yang mengetes kata-katanya, kita lihat dulu. Sudahkah menyambung dengan benar? Sudah ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang, oh iya kok lebih besar, yang ku cinta. Oke. Nah, kita bikin ini dulu seperti biasa. Muncul Latin default. Di sini klik kanan, kita akan aktifin kerning dulu, walaupun di video kali ini nggak kepake ya, buat hiasan aja dah ya, karena kerning termasuk salah satu fitur OpenType. Kemudian balik ke default, klik kanan, kita akan mainkan dulu OpenType standar ligatur. Klik sini, klik kanan, new item, standar ligatur hubungan dengan ligatur substitution, finish. Masuk ke sini, plus aja, tambah aja, ini udah pokoknya oke aja. Nah, di sini input kita masukin tadi yang mau di ligatur huruf apa? Huruf T ketemu T ya. Di sini inputnya caranya T spasi T. Outputnya yaitu nama glibnya tadi. Masih ingat namanya tadi apa? Namanya T underscore T. Jadi output ini harus sesuai dengan nama yang tertera di sini biar dia bisa terkoneksi dengan benar. Ya memang harus kayak gini, harus pas namanya biar nggak salah sambung. Oke. Nah, kalau kita mau ngetes dengan kata apa tadi ya, misalnya better. Nah, ini huruf T ketemu huruf T nya masih biasa nih, masih belum natural. Oke, pengen jadiin huruf baru, bentuk baru, bikin karakter baru yang namanya karakter T underscore T. Aktifin aja ligaturnya, dia akan berubah seperti ini. Gimana? Asik. Kita lanjutin lagi di sini, tambah, klik kanan new item. Klik kanan new item. Di sini di ligatur tambah, oke aja. Huruf apa lagi tadi yang diligaturin? Ketemu underscore outputnya apply. Oke, better. Bleeding. Nah, lihat. Oke, sip. OpenType berikutnya yaitu stylistic alternate. Kita akan balik ke turunan default, new item. Stylistic alternate nggak ada di sini, ada di non future. Cari di sini SALT, salt. Ini dia ketemu. Langsung finish. Nah, ini muncul kayak gini nih. Stylistic alternate, klik kanan, new item. Hubungannya sama single substitution, substitusi tunggal. Oke, finish. Di sini lagi klik, kemudian tambah aja, oke aja. Tadi apa yang punya, yang kita udah bikin alternate-nya huruf T ya, T. Terus outputnya namanya apa tadi? T titik SALT. Oke, salt. Batuk men. Nah, muncul kayak gini nih, salt. Mau dipraktekin? Oke. Bentar ya, bentar. Ini huruf T standar, ini huruf T alternate. Nah, asik. Kita lanjut lagi.
Default new item, huruf T tadi punya alternatif yang kedua ya, tapi dia masuk ke set yang pertama ya, stylistic set 01. Di sini kita cari SS 01. Di sini cari SS01. Ingat stylistic 01 finish. Klik kanan new item. Di sini defaultnya alternate substitution, ini boleh, tapi saya biasanya pakai single substitution. Finish. Di sini klik oke aja, yang dimasukin huruf apa? T. Outputnya T titik SS01 sesuai nama yang telah kita buat tadi. Apply. Nah, praktekin di sini, matiin dulu yang saltnya. Huruf T standar, stylistic alternate, stylistic set 01. Oke. Asik. Lanjut lagi. Default new item. Stylistic set bukan SWOS ya, SWOS punyanya huruf A, SWSH. SWOS nih. SWOS SWSH. Oke, finish, klik kanan, new item, single substitution, klik lagi, yang akan diinput huruf apa tadi? Huruf A, outputnya sesuai nama yang kita buat, SWSH. Salah. A.SWSH. Apply. Oke. Huruf A standar, huruf A SWOS. Oke. Kemudian ada yang belum kita bikin yaitu stylistic set 02. 02 tadi punyanya huruf A doang ya yang kita bikin tadi ya. Oke, balik ke sini lagi, default, klik kanan, new item, lalu pilih di sini SS, cari 02. Ini kenapa nggak urut saya juga nggak tahu. Oke, ini muncul, klik kanan, new item, single substitution, finish, beres, lalu new item. Kok new item? Ini agak roaming ini. Plus, oke aja. Input huruf A, outputnya tadi SS02, A.SS02. Nah, lengkap semuanya. Oke, nah kayak gini. Apa tadi kata-kata yang gini ya? Binta. Ini sudah selesai. Apa fitur standar sudah kita bikin semua ya, mulai dari kerning, tapi tadi nggak kepake. Kemudian ligatur better. Ligaturnya kita aktifin, huruf T-nya berubah, EE-nya berubah. Kemudian stylistic alternate. Siapa tadi yang punya stylistic alternate? Huruf T. Nah, huruf T berubah. SS01, huruf T yang punya. Kemudian bentar, huruf A juga punya tadi ya, tapi belum diinput ya. Salah. Enggak salah sih, lupa. Stylistic 01 enggak cuma huruf T, karena huruf A tadi juga punya A.SS01. Apply. Nah ini udah aktif dia. SS02 cuman A yang punya, SWOS cuman A yang punya. Oke. Apakah banyaknya karakter-karakter alternatif ini membuat font Anda laris? Ya bisa jadi, font kita bisa jadi laris karena sesuai pengalaman saya ada buyer yang suka sekali font yang alternatif itu banyak banget. Dia seneng banget. Ada yang font yang nggak usah banyak alternatif, yang penting bentuknya bagus, keren, laris itu juga banyak gitu kan. Itu selera. Saya sih bikin dua-duanya aja. Font yang nggak ada alternatifnya sama font yang punya alternate banyak. Saya bikin dua-duanya karena saya ngejar semua pasar. Nah, sampai sini saya rasa teman-teman paham ya. Ini standar yang kita pakai biasa ini. Kalau umpamanya teman-teman kalian punya ini stylistic alternate sampai 10 ya udah dibikinnya sampai SS010 gitu. Suka-suka. Kalau alternatifnya ada 20 ya udah bikinnya sampai 20 kalau cukup. Cuman nggak usah banyak-banyak, udah ngapain sih karakter alternate banyak-banyak, yang penting bentuknya bagus gitu ya. Nah ini tolong dipraktekin, kalau nggak paham tolong diulangi lagi videonya. Kalau masih nggak paham berarti saya salah nerangin atau nggak cocok dengan cara saya jelasin, bisa cari orang lain untuk ngajarin.
Dan OpenType fitur yang lainnya nanti akan saya terangin di video berikutnya ya, yaitu contextual alternate, dan ada lagi yang kepake itu access all alternate. Nah, itu fungsinya buat munculin semua alternate di Photoshop. Kalau kita punya alternate banyak banget, itu dia access all alternate tuh kepake banget. Tapi nanti di video berikutnya aja. Dan saya cuma bisa berdoa semoga teman-teman paham, semoga teman-teman berhasil. Mohon sabar ya dalam bikin font itu, dan belajar font sabar. Coret-coret tiap hari, bikin terus difonin sampai kita lancar, cara yang ngefonin sampai kita lancar, caranya kita coret-coret yang bagus gimana. Nggak usah buru-buru jualan. Ada kemarin tuh yang baru aja belajar font 3 hari udah nanyain, ini gimana ya kalau kok nggak laku? Mbahmu gue bentuknya aja masih belum bagus. Kita dulu aja belajar tuh 6 bulan baru pecah telur. Situ baru belajar 3 hari udah ngek-ngok. Nah, kecuali kalau punya basic lettering yang bagus, mungkin 3 hari bikin font laku bisa jadi ya, karena dia punya basic tulisan yang bagus. Udah, pengen sabar aja dah. Saya doain yang baik-baik gitu. Dah, cukup sekian, ini udah 3:30. Sebenarnya tadi videonya udah selesai dari tadi, cuman kok kayaknya nggak kerekam, jadi akhirnya saya bikin ulang lagi. Sedih. Bikin ulangnya dari pertengahan tadi, kepotong kayaknya. Dah ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah.